Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mewawancarai ke Polsek Medan Barat yang bertemakan HAM mengenai KDRT serta geng motor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naya Humairah. Nama saya Nanda Fergesola. Nama saya Nadia Kalisa. Nama saya Nadine Delvia Putri. Nama saya Nadine Ramadhani. Nama saya Muhammad Rizky. Nama saya Muhammad Zaki Delpa. Sebelumnya, atas nama Pak siapa, Pak? Saya Aibda Zulkifli, fungsi unit Babin Kantipmas, jabatan saya Babin Kantipmas 10 Brayan Kota. Baik Pak, saya ingin bertanya, mengapa KDRT dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia? Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 miliar. Gitu kan, pasal 44 sesuai. Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan. Jadi tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia berarti kan di dalam keluarga ada juga hak asasi manusia. Hak sebagai seorang anak, hak sebagai seorang ibu, hak sebagai seorang ayah. Tapi kita masih ada ketimuran, kita kan masih punya namanya adab. Adab seorang anak, adab seorang bapak, adab seorang ibu. Kalau anak itu kan ada batasnya juga. Kan nggak mungkin kita suka sesuatu harus beli ini kan gitu. Kan nggak mungkin. Ditengok juga kadar orang tua kita mampu tidak gitu loh. Kalau permasalahan hak dan KDRT, miskomunikasi dalam keluarga. Miskomunikasi dalam keluarga itu berarti tidak adanya cocok, tidak adanya kesepakatan antara anak dan orang tua. Jadi harus dibicarakan. Permasalahan KDRT, saya sering mendapatkan di wilayah saya permasalahan di lingkungan antara orang tua dan anak. Permasalahan itu tetap seperti itu. Keinginan anak terlalu berlebih, kemampuan orang tua tidak ada sanggup. Tidak mencukupi. Terakhir terjadi pemukulan terhadap anak. Kau tidak bisa diatur, pang kan gitu. Contoh kan gitu kan. Terjadilah KDRT. Bapaknya kena pasal, apalagi anak mau melaporkan. Sulit juga gitu loh, harus orang tua juga yang melaporkan, bukan kalian langsung yang melaporkan gitu loh. Kecuali kalau zaman sekarang kan viralkan orang tua kandung sendiri, tapi dia nggak sadar gitu, dia bisa hidup enggak kalau nggak ada orang tua. Berarti dia anak dari tebu, anak dari pohon kan gitu kan, enggak ya? Jadi seorang anak harus bisa memahami juga kalau nggak ada orang tua aku nggak akan lahir gitu loh. Makanya adab itu harus dikedepankan juga. Namanya orang tua itu kan dari segi keimanan kita beragama muslim ya rata-rata ya. Ya, Muslim semua ya. Adab-adab itu kan ada diajarkan sama guru-guru kita, sama orang tua kita, patuh dan taat sama orang tua kan gitu kan. Jadi apabila sesuai undang-undang KDRT tetap dilaksanakan, memang KDRT itu sesuai undang-undang. Apabila melakukan penganiayaan terhadap keluarga. Saya ingin bertanya, apa peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KDRT? Peran masyarakat Dalam pencegahan. berarti masalah KDRT. Iya. Pencegahan sebenarnya, contoh kami Babin Kantipmas sesuai fungsi dari kepolisian, ada dari TNI namanya Babinsa, dari kelurahan itu namanya 3 pilar ya, 3 pilar pelayan dari pemerintah untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Dalam 3 pilar itu, di situ ada kelurahan, ada kepolisian, ada dari TNI, dari Koramil. Dan di situ kami mengedukasi juga kepada, kami mengajak tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama yang bertujuan untuk masalah Kantipmas, keamanan ketertiban masyarakat. Dan di situ juga kita tutup kemungkinan masalah KDRT.
Kita mengedukasi kepada masyarakat, kepada warga masalah KDRT karena mengganggu Kamtibmas. Contoh, keamanan ketidaktertiban masyarakat apabila ribut dalam rumah tangga itu bising di samping kan tetangga. Kalau contoh lah kamu tinggal sama orang tua, apabila tetangga kamu terjadi tindakan macam ribut, berantem, kamu pasti kan merasa bising, merasa resah, merasa tegang macam. Nah, jadi di situ kalau masalah edukasi kami sering memberikan edukasi. Ada namanya door to door system sesuai fungsi saya Babin Kamtibmas. Disitulah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang KDRT. Kita sampaikan pasal-pasal yang apabila terjadi KDRT. Makanya kerukunan berumah tangga, kerukunan dalam hak-hak ajasi manusia antara orang tua, anak. Pasal kadang-kadang tidak tutup kemungkinan teori sesuai praktek pun kadang-kadang berbeda. Yaitu tadi saya bilang masalah adab. Kita harus mengedepankan adab, hak-hak dari orang tua. Orang tua kan memberikan yang terbaik anaknya dari segi moral, material, dan segalanya diupayakan untuk anaknya. Dan anaknya pun harus mengerti kemampuan dari orang tua. Nah, seperti itu. Jadi intisarinya kita memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat dengan berbagai hal. Contoh, kita sosialisasi masalah narkoba, masalah antisipasi geng motor, masalah kerukunan berumah tangga, masalah kerukunan beragama, masalah ketertiban lingkungan, terciptanya Kamtibmas itu tadi. Nah, seperti itulah. Berarti intisarinya kita sudah memberikan edukasi sesuai program Kapolri, sesuai program Panglima TNI juga, sesuai program Menteri Dalam Negeri pemerintahan. Itu sangat berkaitan semuanya. Karena negara ini udah dijalankan dengan baik, kitalah pelaksana-pelaksana di lapangan. Ya, gitu. Baik, terima kasih atas informasi yang telah Oke. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana hukum di Indonesia mengatur tentang KDRT? Pasal 44 tadi tentang keluarga ya? Tentang apa? Jadi kepolisian, kita kan pelaksana undang-undang. Kita melalui laporan, kita akan kumpuli semua apabila cukup alat bukti. Karena kan yang bisa dihukum itu kan dua alat bukti yang bisa meyakinkan untuk dihukum. Polisi bisa tidak menahan dan bisa menahan sesuai keyakinan. Contoh, mengkhawatirkan bahwasannya ini menghilangkan barang bukti, makanya kepolisian berhak untuk menahan seseorang sesuai pasal undang-undang yang ada, karena kepolisian bertindak itu sesuai dengan KUHP, Kitab Hukum Acara Tindak Pidana. Makanya KUHP melaksanakan KUHP itu tadi berdasarkan KUHP. Bagaimana cara pemerintahan memastikan bahwa hak-hak warga negara tetap terlindungi dari ancaman pelanggaran HAM? Pemerintah memastikan bahwa hak-hak warga negara tetap dilindungi dari keamanan pelanggaran HAM. Jadi, negara bukan organisasi, negara adalah satu kesatuan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara. Jadi kalau memastikan bahwa hak-hak negara tetap terlindungi dari undang-undang itu kan ada pasal-pasal sesuai KUHP. Pelaksana KUHP, kepolisian, jaksa, dan hakim yang memutuskan dilindungi dengan KUHP. Semua beriringan, semua berinteraksi. Hak-hak ajasi manusia tetap dikedepankan. Mau dia tersangka, mau dia korban, tetap ada hak-haknya masing-masing. Sesuai dengan hakim, di samping ada namanya timbangan ya, kalau nggak salah ya, yang ditutup matanya itu Ratu Adil, yang memutuskan tidak ada intimidasi ataupun tekanan dari pihak manapun. Jadi kalau perkara memastikan bahwa hak-hak warga negara sesuai dengan undang-undang yang sudah dituliskan, seperti itu, sudah jelas.
tepat, ringkas untuk hak setiap warga negara. Tapi sesuai pasal sila nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti harus adil seadil-adilnya urusan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Terima kasih, Pak. Saya mau nanya, Ya. bagaimana fenomena geng motor dapat berdampak pada hak atas keamanan dan perlindungan diri? Jadi awalnya itu kan geng motor, sepengetahuan saya ya, itu kan dari komunitas-komunitas motor, komunitas yang banyak positif. Terdampak dari itu karena awalnya kenakalan remaja ya, kalau bisa dikatakan kenakalan. Kenapa? Komunitas satu dan yang satu itu kan bertikai, berujung jadinya tawuran. Ada juga sebagian memiliki otak yang jahat kan gitu kan, dengan cara merampas, mengancam. Apalagi kita lihat langsung kan geng motor itu ada yang membawa senjata tajam, ada yang membawa pemukul dan sebagainya, yang membuat resah masyarakat sendiri kan gitu kan. Karena yang kita lihat dari stasiun televisi, dari media sosial, banyak hal-hal yang negatif diperbuat dari geng motor. Jadi bagaimana fenomena geng motor dapat berdampak pada hak dan keamanan? Masalah keamanan, geng motor dalam kutip kata yang selalu membuat resah. Contoh, kalau namanya komunitas-komunitas itu sebagian kita udah tahu kan gitu kan, kalian pun udah pasti paham. Karena komunitas geng motor yang membuat kejahatan itu kan banyak pelaku-pelaku di bawah umur, dari anak SMP, dari anak SMA yang ikut-ikut, dan mungkin ada diarahkan dari senior-seniornya ataupun dari abang-abangannya yang kuliah ataupun apa untuk melakukan itu. Makanya kepolisian di unit Bimas kita sering melakukan sambang kepada warga, kepada masyarakat untuk mengingatkan kepada orang tuanya untuk jangan terlibat dari geng motor itu hal-hal yang negatif ya. Karena banyak mudaratnya, kalau banyak sisi negatifnya, kita selalu mengingatkan. Itu fungsi preventif dari kepolisian untuk masalah keamanan. Preventif itu kan kita mencegah, kita beri wawasan kepada masyarakat, kepada orang tuanya, ajak anak-anaknya untuk pulang tepat waktu, untuk jangan terlibat. Karena kan di masa-masa remaja itu masa yang labil. Jadi masa yang labil itu kebanyakan dia belum bisa menentukan baik dan buruknya. Ini berdampak. Macam sekarang, kepolisian apabila ada terdaftar catatan buruk kepolisian pada saat membuat SKCK, karena kalian ini kan calon-calon anak bangsa, calon-calon tunas bangsa, tidak tutup kemungkinan kalian adalah pemimpin-pemimpin kami, entah masuk kepolisian dari akademi, entah jadi di pemerintahan, banyak. Karena kalian masa depan untuk yang lebih, karena orang tua berharap kepada anaknya itu kan yang lebih baik. Selanjutnya saya ingin bertanya juga nih Pak, sejauh mana sih Pak kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh HAM bisa dibatasi dalam konteks aktivitas geng motor? Oke, sesuai pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang HAM. Pasal 24 menentukan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, berserikat yang diselenggarakan untuk maksud damai. Kenapa damai? Damai itu kan ada pembatas, ibaratnya damai itu tidak ada permasalahan, tidak ada pertikaian. Berarti apabila dia melakukan perkumpulan sesuai aktivitas geng motor, kita lihat adakah perdamaian dalam geng motor itu. Apabila komunitas motor melakukan aksi-aksi damai, kita tidak pernah melarang. Masih banyak kan aktivitas komunitas-komunitas motor, selama itu masih koridor sesuai dengan undang-undang. Apabila dia melanggar, jatuhlah hukum. Hak-hak asasi manusia itu hilang kan.
berarti melalui tindakan represif, tindakan tegas. Nah, seperti itu. Apabila damai-damai saja nggak mungkin pihak kepolisian untuk menindak itu gitu loh. Kenapa? Polisi itu bertindak apabila ada laporan sesuai korban. Laporan itulah kita bekerja. Bukan polisi semena-mena tidak ada laporan, tapi kalau kita merazia apabila ada, hubungi macam contoh 110 kepolisian, call center. Di sana ada kumpul-kumpul gini. Informasinya seperti ini. Kita mendatangi. Itulah namanya kita merazia. Kita tanyakan. Itu pun dengan sapa, salam, dengan senyuman. Kita coba preventif juga gitu loh. Kita coba mencegah. Bukan langsung kita beri tindakan. Apabila itu misi apa? Misi kita bisa bina, kita bina. Makanya setiap razia kita kumpulkan, ditangkap katanya kalau bahasa apanya kan. Tapi kan nggak ditahan, dikumpulkan, diberi wawasan, diberi masukan. Ya seperti ini juga. Habis itu panggil orang tuanya, bikin surat pernyataan. Cuma sebatas itu. Tetapi kembali ke anak ini gitu loh. Mau nggak dia mengikuti gitu loh. Asal jangan tindakannya makin brutal lagi. Jadi sesuai pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, apabila berkumpul itu dengan damai. Kalau melakukan tindakan-tindakan sesuai tindakan membuat rusuh, menghancurkan Kamtipmas itu kan keamanan ketertiban masyarakat. Kalau udah meresahkan masyarakat, berarti kan tandingannya undang-undang, sesuai dengan undang-undang itu tadi. Nah, seperti itu kan. Mungkin itu aja. Bertanya apa saja hak-hak yang sering terabaikan atau dilanggar dalam kasus-kasus yang melibatkan geng motor? Jadi begini, yang saya bilang tadi, banyak pelaku geng motor rata-rata di bawah umur. Sesuai pasal undang-undang perlindungan anak itu dilindungi apabila dia melakukan kejahatan. Dia menjalani hukuman 3/4 dari hukuman maksimal itu tadi. Tetapi kebiasaannya ini diambil sama pelaku-pelaku kejahatan. Yang senior-senior ataupun yang abang-abangnya diambil pasal seperti ini. Masih anak-anak, bawa amat. Curi aja nggak apa-apa itu, ditahan kok. Tapi kebiasaan. Tapi undang-undang itu pasti akan direvisi karena celah-celah kan gitu kan. Celah-celah banyak senior-senior yang mengajari gitu. Jadi kalau masalah hak-hak yang terabaikan, pelanggar. Contoh pasal 365. Pencurian dengan kekerasan. Banyak ini terjadi, perampasan sepeda motor, apalagi dengan melakukan penganiayaan ataupun sajam. Kalau pasal sajam itu kan undang-undang pasal 51. Banyak undang-undang seperti itu, tapi terkadang kepolisian itu persuasif. Apabila udah diamankan, coba dikasih pengampunan lah kalau bahasanya, karena dia melihat masih anak. Tapi tindakan tegas itu pun harus dilakukan untuk kebaikan juga. Makanya kepolisian itu kan bekerja bukan represif. Represif itu kan tindakan tegas, persuasif, preventif, mencegah. Sesuai fungsi saya bagian Kamtipmas preventif. Preventifnya seperti ini. Kita mencegah, mengedukasi, memberi wawasan, dampak negatif dan positifnya yang akan terjadi, menghalang kan gitu kan. Tetapi kalau memang tidak bisa lagi, udah berulang kali, nanti kan udah memang nggak bisa diselamatkan lagi. Jadi mungkin seperti aja hak-hak yang sering terabaikan, sebenarnya tidak terabaikan. Kalau bahasa kalau untuk kepolisian, karena melihat, mengingat, yaitu dia tadi keadilan sosial dari seluruh rakyat Indonesia. Polisi terkadang tidak menggunakan hukum sesuai undang-undang, hukum adat pun digunakan. Adat istiadat seperti apa di situ. Kebanyakan merangkul lah. Merangkul dalam arti kata itu
sambang preventif, mencegah. Kan lebih bagus mengobati atau mencegah, lebih bagus mencegah daripada mengobati gitu maksudnya. Mencegah itu kan berarti belum terjadi, tapi kalau mengobati sudah terjadi gitu. Itulah gambaran dari preventif itu tadi, lebih bagus mencegah daripada mengobati gitu. Nah gitulah mungkin ya. Terima kasih ya Pak. Ya.